SP2D, Surat Perintah Pencairan Dana Bantuan senilai Rp630.000 sudah turun di minggu ini khusus untuk wilayah-wilayah berikut ini. Nah, kira-kira ini SP2D apa dan di daerah mana ya cairnya? Maka dari itu simak terus videonya sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait mengenai, ada beberapa info sebenarnya yang akan saya sampaikan. Ini terkait mengenai update terbaru kabar pencairan PKH tahap 4 dan BPNT alokasi bulan Oktober tahun 2022 ini. Nah, selain itu, ini ada kabar bahagia juga, bahwasanya SP2D, Surat Perintah Pencairan Dana, ini untuk bantuan senilai Rp630.000. Ini sudah turun SP2D-nya di minggu ini. Nah, kira-kira tanggal berapa ya? Dan untuk wilayah mana saja? Nah, maka dari itu simak terus videonya sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah Sobat YouTube, nanti akan saya update info terkini terkait mengenai kabar pencairan PKH tahap 4 dan juga BPNT alokasi bulan Oktober tahun 2022 ini. Nah, saat ini sudah memasuki tanggal 20 Oktober ya. Dan apa kira-kira agenda dari para SDM atau pendamping PKH sambil menunggu atau menyambut pencairan PKH tahap 4 dan juga BPNT bulan Oktober ini? Nah, Sobat itu perlu diketahui, mungkin di beberapa media sosial ini banyak yang mengabarkan adanya saldo BPNT yang masuk di kartu KKS. Nah, ini setelah saya teliti, itu kebanyakan adalah BPNT alokasi bulan Agustus yang mungkin saldonya itu baru masuk di akhir-akhir bulan September kemarin atau mungkin di awal Oktober. Jadi mungkin KPM-nya itu tidak tahu dan baru tahu karena yang ngeceknya untuk saldo BPNT ini hanya bisa dicek melalui agen atau e-warung. Jadi mungkin agen atau e-warung itu juga belum tahu ini yang belum cair ya BPNT-nya untuk alokasi bulan Agustus kemarin kan lewat kartu KKS. Itu sebagian besar wilayah daerahnya. Itu kecuali yang dari PT Pos itu BPNT-nya itu tetap dicairkan dalam bentuk tunai. Nah, ini jadi silakan ya bagi yang mungkin BPNT bulan Agustus kemarin itu dirasa saldonya belum masuk, nah silakan dicek saja di agen atau e-warung. Nah, kalau sudah masuk saldonya, ya nanti tinggal persiapan agen atau e-warungnya untuk menyalurkan sembakonya. Nah, selain itu, agenda kami dari SDM PKH juga di minggu ini masih tetap kami masih rekonsiliasi ya di wilayah kami ini. Rekonsiliasi untuk KPM yang belum transaksi, baik di tahap 1, tahap 2, bahkan tahap 3 kemarin. Nah, ini ada beberapa alasan tidak transaksi KPM. Ada yang mungkin kartunya rusak, kemudian mungkin belum menerima kartu KKS dan buku tabungan karena mungkin hal-hal tertentu, atau mungkin KPM-nya meninggal, atau mungkin sudah kaya, meninggal tanpa ahli waris. Nah, ini yang menyebabkan KPM tersebut tidak transaksi, dan itu harus kami dampingi untuk kejelasannya. Kenapa kok tidak transaksi? Jika kartunya mungkin rusak, nah itu kami ya harus mendampinginya untuk meminta
penerbitan kartu KKS baru di bank penyalur kepada KPM tersebut. Tapi KPM tersebut ya harus tetap datang sendiri karena ya aturan perbankan seperti itu, harus orangnya sendiri yang hadir. Kemudian terkait mengenai SP2D yang saya maksud dalam video ini, SP2D yang sudah turun di minggu ini itu adalah SP2D permakanan keluar atau penarikan dana oleh Pokmas. Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan ya. Ada bantuan itu senilai Rp630.000 per bulan itu untuk bantuan permakanan. Nah, targetnya adalah para lansia atau disabilitas tunggal atau sebatang kara yang dalam kakaknya ini nggak punya keluarga. Nah, ini SP2D-nya khusus untuk wilayah 1 ini ya, yang sudah turun permakanan. Itu tindak lanjut kegiatannya, jadwalnya ini tanggal 13 Oktober kemarin. Tapi revisi tindak lanjut kegiatan itu baru turun atau baru keluar SP2D-nya itu tanggal 17 Oktober kemarin. Dan tanggal 18 Oktober revisi tindak lanjut kegiatan itu hari ke-1 pendistribusian makanan kepada penerima manfaat lansia atau disabilitas tunggal di wilayah 1. Nah, ini nanti sampai tanggal 16 November itu adalah hari ke-30. Jadi bertahap ya. Untuk penyaluran bantuan permakanan ini bertahap. Seharinya kan Rp21.000 per hari. Kalau 1 bulan itu berarti ya Rp630.000. Nah, nanti sampai tanggal 16 November itu di wilayah 1 itu merupakan hari ke-30 pendistribusian makanan tersebut. Nah, itu ya jadwalnya, dan wilayah 1 ini meliputi mana saja, yakni untuk wilayah 1 ini adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Barat. Nah, ini ya, jadi wilayah 1 ini dia yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, untuk wilayah 2 dan wilayah 3 sabar saja ya, itu menunggu nanti jadwalnya itu mungkin sehabis wilayah 1 selesai didistribusikan untuk bantuan permakanan. Termasuk daerah Jawa Timur itu wilayah 3, kalau Jawa Tengah itu wilayah 2. Nah, itu ya, jadi tadi itu di wilayah 1 itu pertama untuk pendistribusian bantuan permakanan ini. Dan kriteria yang mendapatkan bantuan permakanan ini adalah lansia dan disabilitas yang pertama itu syaratnya miskin atau tidak mampu. Yang kedua, tinggal di rumah tangga tanpa anggota keluarga atau terdaftar seorang diri dalam kartu keluarga. Yang ketiga, lansia terdaftar di DTKS, usianya ini 80 tahun ke atas. Nah, ini kalau pemaparannya di sini ini usia 80 tahun ke atas ini dikasih tanda warna merah. Mungkin untuk menekankan atau seperti apa. Tapi di wilayah kami, ini desa itu lansia usia 65 ini juga diusulkan yang tinggal sendirian atau yang sebatang kara, yang tunggal. Nah, itu nanti mungkin ada kebijakan tersendiri ya. Namun ini kalau aturannya, pemaparannya dari Kementerian Sosial ini usianya 80 tahun minimal. Kemudian yang berikutnya adalah bukan berstatus sebagai pensiunan PNS atau purnawirawan TNI atau Polri. Kemudian yang selanjutnya adalah memiliki NIK, kemudian KK, NIK KTP KK yang sudah padan dengan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Nah, itu ya. Dan untuk bantuan permakanan sendiri itu diberikan sebanyak 2 kali ya sehari, dengan indeksnya itu nominalnya Rp21.000 untuk 2 kali makan ini ya. Dan setiap harinya itu harus berbeda menunya, menu makanannya dalam jangka waktu 10 hari. Nah, itu ya, jadi harus ada nasi, sayur, lauk pauk, buah, dan air mineral. Kemudian pantangan makanan karena faktor kesehatan, standar pemakanannya akan disesuaikan dengan kondisi kebutuhan penerima manfaat. Karena ini lansia ya penerimanya, jadi ya disesuaikan. Jadi mungkin ada yang lansia yang karena usia itu darah tinggi, itu nggak boleh makan apalah makanan yang bisa mengakibatkan darah tinggi.
Nah, kemudian kemasannya itu dalam kemasan kotak atau menyesuaikan dan diantar ke langsung penerimanya, lansia atau disabilitas tunggal tadi. Nah, itu ya Sobat YouTube semua terkait mengenai bantuan permakanan. Nah, di sini ini kami dapat info yang diusulkan ini bisa saja KPM PKH atau KPM BPNT, tapi ya lansia tunggal. Jadi KPM BPNT atau PKH itu bisa, karena dulu itu pernah ada info bukan penerima PKH dan BPNT, tapi ini di dalam pemaparannya ini nggak menyebutkan itu sih. Jadi mungkin ya bisa sah-sah saja kalau hanya pengusulan. Jadi KPM PKH, KPM BPNT yang mungkin lansia atau masuk disabilitas tunggal tanpa keluarga itu mungkin bisa diusulkan. Dan ini ya bisa dibilang bantuan tambahan. Nggak tahu nanti PKH atau BPNT-nya itu masih lanjut atau mungkin berhenti jika sudah mendapatkan bantuan permakanan ini. Oke, demikian info dari saya. Tunggu ya untuk PKH tahap 4-nya, tunggu SP2D-nya turun. Ya semoga saja minggu ini diproses. Demikian info dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.